nggak masalah gitu ya. Kalau kalau dibilang penjualan dari tahun ke tahun, bulan ini khususnya di pandemi ini dan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah terbaik kalau buat, maksudnya gratisnya Anjir, naik. Masya Allah. Tapi bukan ya, maksudnya alhamdulillah kepada Allah, ini pun juga nggak nyangka. Cuma memang sebelum-sebelum ini juga saya lebih banyak, dia orang-orang tuh kadang-kadang gini, ketika mereka berhijrah mereka terlalu bergantung pada mereka jarang berusaha. Banyaknya kan kalau hijrah, Afwan suka ada yang ngeluh, aku hijrah, emang aku juga sering ngobrol di IG, banyak yang suka Iya, komen, aku udah iya, hijrah tapi sekarang nggak punya uang jadi miskin segala, itu kan betul, ujiannya ya. betul, dan betul, dan betul. untuk dia bangkit itu susah, karena dia ngalamin kesusahan yang luar biasa gitu. Nah, Mhm. saya pun juga tahun satu kedua gitu, karena kan eh jadi pernah dibilang kayak gini, orang-orang tuh selalu ngasih ketenangan dengan bilang, tenang akhi, nanti diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Terus Mhm. aku dengar ceramah ada seorang ustadz, barang siapa yang bertakwa nanti Allah akan gantikan yang lebih baik. Tapi kamu jangan ngerasa kamu bertakwa. Dari mana kamu Iya, ya iya, kan? iya, 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 dia iya, bilang, iya, kamu jangan GR dulu. Ini untuk orang yang bertakwa menurut Allah, bukan menurut kamu, katanya. Oh, iya. iya, iya. Dan Jangan sebagian GR orang, dulu. hijrah dan digantikan yang lebih baik itu dia ngerasa, wah berarti gue dapat duitnya akan lebih banyak dari yang Nah, kemarin nih. itu yang itu yang salah. Tapi ketika kita ikhlas, terus kita harus berusaha, memang berdoa pada Allah, terus berdoa, tapi jangan lupa juga berusaha. Maksudnya memang orang itu agak down, tapi ketika kita banyak teman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, memang yang membuat mereka bangkit lagi, yang pertama doa, yang kedua mereka berusaha sangat-sangat keras. Jadi saya Iya. sendiri juga ya sekarang harus belajar marketing digital sendiri, belajar ngedesain Mhm, baju mhm, sendiri segala mhm, macam. mhm, mhm. Sedangkan tools untuk belajar itu banyak, daripada kita di YouTube nontonin hal-hal yang gak berguna, ya mendingan kita nonton hal-hal yang kita belajar skill baru lah, insya Allah. Tapi alhamdulillah tahun ini, masya Allah, Terbaik ya, insya Allah. alhamdulillah. Tapi ini Iya, intermezzo insya nih. Allah. Dari tadi kan saya minum nih Kang. Orang nyangkanya minum tangan kiri nih Kang. Oh, kebalik ya Karena kameranya ya. mirror ya, karena Mirror, mirror iya kamera ya. depan ya. Jadi teman-teman jangan jangan kerasa kerusuk. Itu Bang Reda mau minumin tangan kiri. Hello, ini mirror kamera depan. Masya Allah. Oke, lanjut Kang. Aduh. Mungkin ada tips yang Iya, teman-teman nggak tahu nih, penjualan yang Kang Uki dapatkan, yang mungkin bisa nggak ya, gue tuh survive, nggak hanya sekedar survive tapi bisa grafiknya naik seperti yang Allah berikan kelebihan kepada iya ya. Kang Uki untuk penjualannya. Apa sih tipsnya nih Kang? Oke, tipsnya kalau gini, kemarin sempat baca-baca buku, memang kalau kita mau mencari pasar yang luas, sebenarnya itu lebih susah. Lebih coba kita belajar untuk menyempitkan spesifik pasar kita itu siapa. Terus dengan sekarang kan udah ada Facebook Ad, Instagram Ads yang uh, kita bisa nge-marketing itu spesifik kepada siapa dan di mana. Jadi dari kemarin ngabisin waktu nganalisa siapa sih yang suka baju-baju muslim di daerah-daerah mana, yang suka baju muslim. Terus kalau ada event-event acara muslim di mana, jadi lebih spesifik kita bikin iklan di mana, terus lihat penjualan ternyata dari kota-kota itu, dari itu, dan itu berhasil. Terus kita pindah ke kota lain ternyata nggak berhasil, ganti lagi. Terus aja kita eksperimen, harus bereksperimen sih. Gitu. Tapi kan sekarang event-event sekarang kan udah nggak boleh. Iya, sebenarnya bukan hanya event-event aja. Kita kan bisa Hmm. mencari kata-kata kunci. Kita bisa spesifik orang itu yang interestnya apa, di daerah mana, orang-orang di daerah mana lebih interest. Misalnya daerah, maaf, di Bogor ada misalnya suatu kampung yang misalnya di sana ada ustadz tertentu, di daerahnya juga jadi kawasan muslim, kan kita tahu bahwa target marketnya di situ. Kalau kita mau jual baju muslim, ya kita harus spesifik ke sana. Terus makanan juga, kalau Hmm. sebenarnya kita bisa tahu kalau kita mau jual makanan Sunda di mana. Jadi memang sekarang memang berbarengan dengan ini, memang dunia digital juga semuanya kan serba berubah ya. Cara kita Iya. berdagang juga berubah. Kita harus ngikutin zaman, dan memang kita harus Mhm. baca-baca juga sih tentang gimana caranya sekarang menjual di era digital ini seperti apa gitu. Memang nggak Hmm. hanya pada suatu event. Kadang-kadang kalau lagi ada di suatu kawasan tertentu, orang-orang Islam tertentu yang tertarik misalnya pada Al-Quran, kita spesifik
nawarin bajunya yang kayak gimana, atau gamis, orang-orang yang suka pakai gamis yang gimana. Memang lebih spesifik, lebih lebih enak sih, kita belajar aja di situ. Untuk MK sendiri artikelnya apa aja, Kang? Maksudnya kan kayak yang setahu gue kan kaos-kaos gitu kan. Apakah ada selain Ya, kaos? sekarang ini kita lagi fokusin ke kaos, karena kenapa? Yaitu untuk market jubah atau gamis itu udah sangat banyak sekali ya, maksudnya memang pengen terjun ke sana, tapi di sana marketnya udah pada banyak. Terus misalnya sekarang koko iya, hoodie iya, jadi lebih sebenarnya pengen narik anak muda. Memang tujuan saya gini, waktu saya muda saya suka pakai kaos-kaos band, Sekarang orang-orang udah tua ya, yang Kang? uh, yang mungkin sosok-sosok pemain band yang mungkin, kalau sekarang saya nggak mau anak saya pakai baju seperti itu, karena saya tahu mereka tuh seperti apa gitu. Nah, Oke. saya pengen anak muda itu lebih penasaran terhadap agamanya, terhadap pahlawan-pahlawan Islamnya, lebih tahu tentang itunya, karena mereka itu orang-orang yang jauh lebih baik menurut saya daripada pemain-pemain band yang misalnya bunuh diri gitu kan. Ya. Jadi memperkenalkan Islam dari dini, bahwa menunjukkan identitas Islam itu tidak harus selamanya dengan mengikuti budayanya Arab gitu. Maksudnya nggak Ya. harus tiap hari kemana-mana kamu gamisan gitu, tapi Sorry. uh, ya yang kamu pakai itu adalah apa yang, ya seperti Instagram, kalau lihat kamu Instagram seseorang, ya itulah dia gitu. Ya kan, kalau kita lihat postingan dia, ya itulah karakter dia. Nah, baju pun juga saya rasa yang dia pakai itu akan mencerminkan juga sosok dia gitu. Apakah Ya. dia, kalau saya sendiri ya saya berbangga dengan, karena pesan-pesan di Islam banyak banget. Dan sempat ngobrol sama seorang ustadz juga, dia bilang kalau manusia itu sudah terbiasa melihat hal-hal yang baik gitu, ya dia pun juga perkataan akan jadi baik segala macam. Kita di lingkungan yang baik, Mhm. jangan sampai maaf-maaf di perkataan di baju zaman sekarang kan kadang-kadang perkataannya kotor, kasar gitu. Kadang-kadang anak saya lihat itu apa sih artinya, ngejelasinnya aja malu gitu. Ya. Pernah waktu itu jadi sempat masuk ke salah satu event yang misalnya kayak kayak Jaklot, ya memang dia bukan acaranya kan memang umum ya, secara umum bukan acara muslim. Cuma Muslim, pengen ya. pengen pengen Anak masuk muda ke ya. sana, pengen dakwah gitu segala macam. Jadi memang waktu itu ada orang yang datang, orang biasa aja, perempuan, dia beli bajunya. Yang dia beli itu, dia beli baju, sebenarnya dia beli baju tulisannya pesannya Islam misalnya. Ya. Pesan-pesan kata-kata Islam. Oh, ini perkataannya bagus, beli yuk. Tanpa dia sadari bahwa itu Message. perkataan-perkataan Islam gitu, message-nya Islam. Maksudnya saya pengen dia dia bawa sampai sama teman-teman itu, beli tuh bagus tuh bajunya, pesannya bagus. Saya pikir ini berarti dia nggak tahu pesannya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan uh, dengan itu saya berharap bisa menjadi pengingat. Terus ada satu yang lucu sih, pernah seorang ibu beliin baju buat keluarganya gitu, karena tulisannya adalah laki-laki sejati sholatnya di masjid. Jadi kadang-kadang yang Oke. beli itu bukan laki-laki, bukan Iya, laki-laki, iya, iya. yang beli itu Ibu-ibu buat ibu-ibu suaminya gitu. untuk buat suami, Anaknya. buat anaknya, buat semuanya Oke. gitu. Lucu. Jadi mudah-mudahan juga bajunya bisa menjadi ya zikir ya, buat mengingatkan orang gitu, walaupun memang ada quotes-quotes Islam, tapi juga ada hal-hal yang mengingatkan mereka untuk juga berbuat baik. Ya wallahu alam, jadi orang yang pakai juga dia bisa dengan niat untuk beramal menyebarkan kebaikan, dan orang yang melihat pun juga dia bisa, siapa tahu bisa mengingat Allah dengan itu sih. Gitu. Kau kepikiran ini tuh, Masya Allah ya. Maksudnya kan bener-bener ini mau digelutin ini setelah keluar dari band tersebut ini, atau memang sebelum band ini berarti memang udah pengen stay ini bener-bener fokus, nggak, bukan ini bukan sambilan berarti ya. Enggak, ini kalau sekarang ini udah bukan eh, waktu dulu, waktu cuma 5 baju itu kan memang karena pengen make buat di panggung, tapi ternyata yang kena impact dari baju itu sendiri adalah sayanya sendiri. Ajib, nah Bahwa itu setelah dia. saya pakai baju itu, orang datang, Afwan Aki, baju yang ada tulisan, dulu saya nggak tahu ada lafal nama Allah segala macam. Iya. Jadi ngobrol kan saya sama dia, pakai baju ini jadi ngobrol. Oh iya Afwan, terus saya ganti lagi. Jadi setelah saya pakai baju itu sendiri, jadi banyak banyak input, jadi banyak ngobrol. Yang nyamperin juga orangnya akan berbeda, orang-orang Iya. yang pengen ngomongin agama gitu. Jadi ini orang pakai Iya. baju ini kayaknya, nah terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, makin tertarik. Saya sendiri jadi makin malu pakai baju itu sambil main dance
Jadi Iya, iya. sempet, Masya karena Allah. sempet manggung juga sempet celana cingkrang sempet. Tapi Sakit terakhir ya? secara ya terakhir-terakhir karena udah sering baca terus udah makin nggak tahu jadi banyak yang numpuk bukan masalah dari pakaian aja maksudnya sambil belajar ini itu terus melihat dulu misalnya di manggung di kafe ada wanita pakai jilbab jam 12 malam saya ngerasa berdosa karena itu pasti ibunya nggak mau anaknya ada di sini jam 12 malam di kafe jadi numpuk semuanya dari pakaian dari acara dari segala macam jadi ya, tanpa disadarin juga baju itu punya impact terhadap saya sendiri sih gitu. Masya Nggak Allah, mungkin ini saya pakai baju maksudnya, itu kalau kelakuan. tapi fitrah ya, Kak. Fitrah orang itu ketika memang mencari kebaikan, kebenaran, ya insya Allah dibukakan gitu ya. Maksudnya juga, terus Iya, juga apa insya Allah. namanya. Insya Dan Allah kalau lalu, kita kalau ya maksudnya kalau kita benar-benar tulus dalam mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu kan benar-benar harus tulus mengungkapkan bahwa tunjukin jalan yang lurus tuh memang kita harus minta benar-benar gitu karena belum tentu kita sholat 5 waktu tapi kita di jalan yang benar tuh belum tentu setiap hari minta terus. Alhamdulillah sampai sekarang pun juga saya masih terus memperbaiki diri sih. Allah. nah sekarang ngomongin bisnis Kang Uki yang MK ini, penjualan itu kan selain Twitter berjualan, Twitter, Instagram, marketplace. Insta marketplace dijalanin marketplace ada 3. Jadi kemarin 3 marketplace sudah dijalanin. Nah, makanya kalau Allah alhamdulillah sekarang hanya ngejalanin satu karena 3 ini satu nggak bisa dikerjain lagi penuh gitu. Jadi ngerjain dulu yang satu difokus di sini. Terus sekarang juga ada acara-acara apa pop up shop gitu yang online segala macam ya kita Oke. kita ikutin arah digitalnya kemana sih gitu. Ini Kang, permodalan. Kita tahu ya, permodalan dulu kan mungkin mata pencaharian Kang Uki terbesar adalah nganu, ya kan? Ya, Oke, untuk permodalan awal untuk diseriuskan perbisnisan Kang Uki ini, yang MK ini kan nggak mungkin kan kita mencampurkan yang hak dengan yang batil gitu kan. Dan betul. ya Kang Uki sendiri udah pasti udah bertanya kepada ustadz-ustadz dengan permodalan tersebut. Apalagi nggak mungkin juga kita meminjam dengan bank ribanya. Apakah Kang Uki Iya, dengan perlahan-lahan seperti yang tadi yang 5 pieces dulu, lalu bertambah dan iya, bertambah, iya. atau Ya, meminjam dengan kalau saudara gimana? enggak, jadi sempat waktu itu nanya juga sih ke Ustadz. Jadi memang waktu dulu pertama kali belajar, apalagi dikuatkan lagi waktu saya berangkat waktu itu ke Jember. Karena mau nanya kan masalah masalah harta gimana, masalah bisnis gimana, apa yang boleh dijalanin, apa yang nggak boleh dijalani, mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh dipakai gitu. Jadi ambillah yang secukupnya buat kamu hidup. Ya, Jangan sampai kamu juga ngemis katanya. Berdasarkan kalau nggak salah ceritanya ada seorang sahabat kalau nggak salah Ali bin Abu Thalib yang bertanya jadi kalau nggak salah ambil secukupnya supaya kamu hidup jangan sampai kamu hijrah tapi kamu juga jadi pengemis gitu jadi ambil itu dan coba diputar makanya dulu berawal dari 5 baju itu sampai benar-benar turun ke jalan waktu itu maksudnya ke acara ikut sama toko orang gitu mulai perlahan-lahan Masya Allah. alhamdulillah udah mulai ada untung sedikit-sedikit alhamdulillah juga dari zaman dulu juga memang ada usaha apa ya dulu kalau dulu sih punya tanah dulu kayak gitu jadi di dipakai dari situnya alhamdulillah sih memang lama banget sampai sampai 3 tahun ya kalau 2017 kan lumayan 3 tahun ya tapi maksudnya dalam Ya, sekarang juga bukan skala yang masif kan MK itu tapi untuk hidup untuk hidup tuh cukup cukup, kalau kita berusaha cukup. sih untuk cukup jadi Untuk hidup, target saya menafkahi, dan bukan juga karyawan ya. iya jadi jangan jangan anggap bahwa wah ini udah sukses orang udah kaya segala macam bukan cuma memang niat di awal juga sekarang kan kembali kenapa saya keluar band juga karena sudah tujuannya juga memang bukan saya pengen serba mewah memang kalau Memperkaya zaman dulu kan diri. iya kalau sekarang kan mau apa-apa juga harus benar-benar lihat harga dulu kalau sekarang gitu tapi Masya Allah. tujuannya memang bukan bukan buat itu sih jadi patokan suksesnya sebuah bisnis kalau buat saya bukan bukan bukan
uangnya udah banyak, tapi ketika kita bisa ngasih manfaat buat orang lain, kita bisa ngasih banyak buat orang lain, buat kita cukup, buat orang lain juga cukup, itu udah, kalau saya itu udah, masya Allah udah cukup kalau kita bisa udah bermanfaat buat orang lain sih. Baik, ini ada yang komen tausiah aja dong. Enggak, ini memang ini acaranya namanya program Warung JS, bukan acara kajian. Jadi yang mau ikut kajian besok di Jejak Sahabat tuh jam 4:30 ada Ustadz Imam Syuhada. Kalau ini kan memang acaranya program Imam ada namanya isu, masya Allah. iya isu, masya Allah, guru kita insya Allah taala, dan ini adalah program namanya Warung JS. Ini kita ngobrolin tentang teman-teman yang mempunyai bisnis. Kang Uki, terus apakah Kang Uki ada offline shopnya? Offline shop enggak. Memang waktu terjun di 2017, maksudnya dulu kan saya adalah endorse salah satu brand lokal di Bandung gitu ya. Maksudnya teman-teman saya juga banyak di area-area clothing, terus kita ngobrol. Nah, semenjak adanya Instagram Marketplace, mereka pun juga sebenarnya pada beralih ke sana. Kita lihat di Bandung juga yang dulunya notabene salah satu tempat untuk distro yang paling banyak di Indonesia, mereka pun sekarang beralih kepada online, banyak juga toko yang udah mulai tutup. Jadi kadang-kadang mereka bilang, kita punya toko hanya untuk ini aja kok, buat promosi bahwa kita ini adalah sebuah brand, tapi mereka intinya jualan online. Dan saya lihat juga arahnya sekarang semua online. Ada buku judulnya Biology, ya, bukan biologi, biology. Sana menerangkan tentang marketing dan Beli ya? Beli. Ya, biology. Nah, buku luar. Nah, itu menjelaskan juga banyak tentang arah marketing dari tahun kemarin sampai nanti 10 tahun ke depan. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kalau kamu adalah seorang pelaku bisnis. Kamu harus siapin nih, dia bukan meramal, karena melihat arah market kemana, dia bisa menebak 5 tahun ke depan tuh akan kayak gini, market itu akan kayak gini, promosi itu akan seperti ini. Nah, arahnya lagi ke sana. Kita harus ngikutin, jangan kita kembali lagi ke offline. Tapi kan beda orang juga mungkin ya, rezekinya ada yang beda-beda. Ada yang mereka, teman-teman saya yang di Mangga 2 jualan baju, di sana dia bisa flow terus. Pas dia pindah ke online, dia bilang nggak ada. Enggak, beda ya? Nggak, beda. Jadi intinya sih kita harus tahu kemampuan kita di mana, kita harus tahu kelebihan kita di mana. Allah memberikan kita kelebihan berbeda-beda. Nggak mungkin kita sama, saya online terus, yang semua orang pasti beda-beda. Buat antum yang jagonya di masak atau di mana, perkuat, kita harus tahu dulu kita ini jagonya di mana, kelebihan kita di mana, dan kita harus manfaatkan kelebihan itu. Kita harus percaya diri sambil berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir nih Kang. Ini yang saya tarik ini justru kalau lu dalam dunia hal apapun itu butuh ilmu, ya kan? Ketika orang berbisnis kayak Kang Uki ini, masya Allah, berarti nggak sekedar ecek-ecek. Lo mau bikin clothing, lo mau bikin ini sekedar mau dan macam. Lo harus terjun ke sana, lo harus punya ilmunya. Lo kalau mau orang mau stay di Tanah Abang ataupun di Mangga 2, lo punya ilmu yang di sana. Yang punya online, di online punya ilmu di sana. Dan kenapa lo nggak mau berilmu tentang agama? Iya, betul. Aneh sekali memang. Ini salah satu kenapa baju dakwah Muslim ini itu buat saya menjadi sarana yang baik, karena dari sini banyak orang yang ngasih saya masukan seputar agama. Kan mereka lihat baju terus bilang, "Aki, ini siapa yang desain?" "Oh, ada yang ini, saya yang ini." "Afwan, ini." "Oh iya." Kadang-kadang saya kaget, "Oh ya udah." Saya belajar lagi. Oh iya, ternyata dia benar. Saya tarik bajunya, nggak bisa dijual. Karena saya takut menyampaikan pesan-pesan juga yang nggak benar. Kadang-kadang kita di masyarakat kan misalnya ada hadis yang mungkin palsu atau mungkin yang doib. Saya juga nggak mau seperti orang bego jual asal aja gitu masalahnya. Kadang-kadang juga kita pendapat ke Ustadz, "Afwan, ini baju kira-kira aman nggak, pesan ininya gitu." Jadi jangan sampai juga saya kena masalah gitu. Tapi insya Allah itu membuat saya jadi belajar, bukan hanya tentang baju dan desainnya, tapi tentang ilmu agamanya. Kemarin ada yang ngasih tahu misalnya, "Afwan, bisa jangan karena mengganggu orang sholat," segala macam. Jadi memacu saya, karena kan memacu saya untuk berarti saya harus bertanya lagi kepada Ustaz, harus belajar terus. Jadi buat saya sendiri jadi pembelajaran. Gitu. Ini kayaknya mau ngomong terakhir, tapi mau nanya terus ini. Oke, ini terakhir. Bismillah, insya Allah. Karena mungkin ada teman-teman yang harus juga taraweh, kan mau melanjutkan witir dan lain-lain. Malam, ya. Ini Kang, untuk track
Kang Uki, track Kang Uki untuk mendesain, karena kan kita tahu sendiri di Indonesia terutama atau ada berbagai macam pendapat, berbagai macam pendapat pusat ini dan pusat itu. Ada yang ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak apa-apa kok, ini fine fine aja, ini nggak masalah, ada tulisan ini nggak apa-apa kok. Track untuk Kang